Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Aldo Mencari Cinta episode 21. Keesokan harinya, pasangan pengantin baru itu tiba di kediaman orang tua Tia pada siang hari. Pada saat itu, Pak Teguh dan istrinya sedang makan siang. Aldo dan Tia, ayo makan bareng, ajak Ibu Wina. Pengantin baru itu duduk bersama dengan pasangan parubaya itu. Mereka menikmati makan siang itu dengan lahap. Setelah selesai makan, Pak Teguh ingin beranjak dari kursi makan yang didudukinya, tapi Aldo memanggilnya. Pak, ujar Aldo. Pria parubaya itu menoleh dan kembali duduk. Ada apa? Tanya Pak Teguh. Kami berencana mau pindah rumah, ujarnya. Apa? Pak Teguh kaget. Hal itu tentu saja membuat Tia dan mamanya ikut kaget. Tidak saya izinkan kalian pindah dari sini. Kalian hanya akan tinggal di sini, ujar Pak Teguh tegas. Aldo dan Tia saling pandang. Pak, Aldo mendapat hadiah berupa rumah, dan itu dari teman-temannya, jelas Tia. Mau dapat hadiah atau apapun itu, Papa tidak akan mengizinkan kalian tinggal berpisah dari kami. Tapi, jika kalian ingin tidur di rumah Pak Bayu, silakan. Tapi untuk menetap, tidak. Pak, kami ingin membina keluarga kami, jelas Aldo. Pak Teguh langsung menatap Aldo dengan tatapan tajam. Membina kamu bilang? Apa bedanya dengan di sini? Kalian bisa membina keluarga kalian. Atau ini rencana kamu untuk menjauhkan Tia dari kami? Pak Teguh menuding Aldo. Enggak Pak. Aldo bingung. Dia menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Jangan harap kamu bisa membawa Tia dari rumah ini, ujar Pak Teguh dan berlalu. Aldo menundukkan kepalanya. Aku akan membicarakan ini nanti ke Papa, ujar Tia sembari mengelus tangan suaminya. Tenang Aldo, ibu juga akan menjelaskan ke Papa Tia. Kamu jangan risau, ibu mengerti maksud kamu, ujar Ibu Wina sembari berlalu untuk menemui suaminya. Aldo dan Tia telah selesai makan siang. Mereka kembali ke kamarnya. Aldo terlihat murung, dan Tia mencoba menenangkan suaminya. Itu bukan sifat Papa, aku yakin. Mungkin Papa sedang ada masalah, jadi yang kena kamu, ujar Tia. Sedangkan di ruang kerja, Ibu Wina sedang menjelaskan ke suaminya. Papa bilang tidak ya tidak, seru suaminya. Pa, mereka sudah berumah tangga. Dan Aldo lebih berhak untuk Tia. Mendengar ucapan istrinya, membuat pria parubaya itu membelalakkan matanya. Jadi kita tidak ada hak untuk anak kita? Tanyanya dengan intonasi tinggi. Ada Pa, tapi setelah menikah, Tia itu sepenuhnya milik Aldo, jelas istrinya. Tidak, Tia anak kita. Sampai kapanpun Aldo tidak bisa mengambil Tia dari kita. Mendengar hal itu membuat Ibu Wina menghela nafasnya panjang. Ketika kita menikah, Papa juga membawa Mama keluar dari rumah orang tua Mama. Apa Papa pernah memikirkan perasaan orang tua Mama? Pak Teguh menoleh ke arah istrinya. Keluarga merelakan Mama pergi dengan Papa, karena sepenuhnya Mama telah menjadi milik Papa. Begitu juga dengan Tia, jelasnya. Tidak, Papa tidak bisa melakukan ini. Biarkan mereka tinggal di rumah kita. Papa tidak ingin anak kita kekurangan. Ibu Wina tersenyum. Jadi, Papa tidak mengizinkan anak kita pergi dari rumah ini karena takut kalau Tia akan kekurangan. Tebak istrinya. Iya, Papa tidak mau anak kita kelaparan. Papa tahu berapa gaji seorang perawat. Dia tidak akan sanggup membiayai anak kita. Papa, jangan ngomong seperti itu. Kita sudah memilih Aldo. Jangan mempermasalahkan pendapatannya. Jika Aldo dengar, dia pasti sangat kecewa, ujar istrinya menasihati. Iya, Papa tidak mempermasalahkan gajinya. Makanya Papa tidak mengizinkan mereka pergi dari sini. Makan malam tiba. Keluarga telah duduk di kursi makan. Tidak ada yang memulai pembicaraan. Mereka terlihat diam, sembari menikmati makan malamnya. Mereka sedang berpikir dengan pikirannya masing-masing. Ingat Aldo, jangan bawa Tia keluar dari sini, ujar Pak Teguh tegas. Maaf Pak, aku tidak ada niat untuk menjauhkan Tia dari Bapak dan Ibu. Kami hanya ingin mandiri. Kami tidak ingin menumpang hidup dari Bapak dan Ibu. Walaupun gajiku tidak besar, tapi aku akan bertanggung jawab, jelas Aldo. Kami tidak mempermasalahkan kamu dan Tia tinggal di sini. Sampai kalian punya anak dan cucu, saya masih sanggup membiayai hidup kalian, ujar Pak Teguh tegas. Iya, saya tahu Bapak sangat mampu, tapi kami ingin merintis rumah tangga kami dari nol, biar kami tahu hidup susah, jelasnya. Apa? Jadi kamu ingin membuat anak saya susah? Pa, maksud Aldo itu, Tia diam. Karena papanya melarangnya untuk mengatakan apapun dengan cara menggerakkan tangannya. Pak Teguh menatap Aldo dengan lekat. Apa kamu tetap ingin membawa Tia keluar dari rumah ini? Tanyanya. Iya Pak, dia istri saya.
Dan Tia anak saya, sahutnya tegas. Aldo menghela nafasnya. Saya tidak mengizinkan kamu membawa anak saya keluar dari rumah ini, karena saya tidak mau anak saya hidup susah. Tapi jika kamu mau pergi dari sini silahkan. Kamu bisa kembali jika telah sukses, usir Pak Teguh. Papa, teriak Tia dan Ibu Wina. Aldo menatap istrinya. Dia beranjak dari kursi makan itu tanpa menyelesaikan makan malamnya. Aldo, Tia teriak sembari mengikuti suaminya ke kamar. Aldo sedang menyusun pakaiannya ke dalam koper. Aldo, jangan pergi. Turuti saja permintaan Papa. Aku tidak mau ditinggal, rengek Tia. Maaf, orang tua kamu telah mengusirku, saut Aldo sembari menyusun pakaiannya. Di ruang makan, Ibu Wina marah kepada suaminya. Papa ingin memisahkan Tia dan Aldo, tanya istrinya dengan nada tinggi. Dia bersikeras ingin keluar dari rumah ini. Jadi Papa usir saja dia, sahutnya santai. Papa mendekatkan anak kita kepada perceraian, teriak Ibu Wina. Siapa yang mendekatkan mereka ke perceraian? Papa hanya mengatakan untuk tetap tinggal di sini. Tapi menantu kita sangat keras kepala. Dia tetap ingin pergi dari rumah ini. Ya silakan, tapi tidak dengan membawa Tia, jelasnya. Ah, Ibu Wina mengentakkan kakinya. Di kamar, Tia terus merengek dengan cara memeluk suaminya. Aku ikut kamu, rengek Tia sembari menangis. Jangan, papamu akan membunuhku kalau kamu ikut denganku. Kamu masih bisa menemuiku di rumah kita, ujar Aldo menenangkan istrinya. Aku tidak mau seperti ini, hidup terpisah darimu, ujar Tia menangis. Aku tidak bisa tinggal di sini. Aku dan papamu tidak cocok. Jika aku tinggal di sini, akan ada masalah lagi. Lebih baik aku pergi. Aldo mengelus pipi istrinya dan mengecup bibir istrinya. Jangan menangis, dan aku mohon jangan katakan masalah ini kepada orang tuaku. Aku tidak mau keluarga kita kembali bertengkar, ujarnya. Dia menganggukkan kepalanya. Mereka keluar dari kamar dan di ruang tamu telah ada Pak Teguh. Saya pamit, ujar Aldo. Pak Teguh memalingkan wajahnya. Aldo keluar dari rumah itu dan Tia tetap memegang tangan suaminya. Tapi pria parubaya itu menarik tangan anaknya. Papa, lepaskan. Aku akan ikut dengan Aldo, teriaknya memberontak. Ingat Aldo, datang kembali jika sudah sukses. Jika tidak, dia akan kami nikahkan dengan pria lain, ancam Pak Teguh. Aldo hanya memandang pria itu sembari menggelengkan kepalanya. Papa, teriak Ibu Wina tidak setuju dengan ucapan suaminya. Papa, lepaskan. Tia menangis. Tapi pria parubaya itu tetap tidak mengizinkan anaknya ikut dengan suaminya. Aldo melajukan motornya dalam keadaan gerimis. Aldo, aku cinta kamu, teriak Tia sembari tetap memberontak. Aldo telah pergi dengan hati yang terluka. Dia telah menyayangi istrinya, begitupun Tia telah mencintai suaminya. Tapi cobaan kembali menghampiri rumah tangganya. Tia melepaskan genggaman itu dengan cara menggigit tangan papanya. Aku benci papa, teriaknya menangis dan berlalu ke kamarnya. Ibu Wina menatap suaminya dengan tatapan marah. Kenapa papa mengatakan seperti itu ke Aldo? Papa ingin anak kita jadi janda? Papa sengaja mengatakan seperti itu, biar dia bergiat menjadi orang sukses. Jika dia mencintai anak kita, pasti dia akan berusaha. Jelas Pak Teguh tanpa beban. Di dalam kamarnya, Tia menangis jadi-jadinya. Di saat pengantin baru masih mesra-mesranya, tapi mereka tidak. Rumah tangga mereka dihantam badai, yang mana badai itu dari papanya Tia. Aldo mengendarai motornya bukan kembali ke rumah orang tuanya, melainkan ke rumahnya. Rumah pemberian teman-temannya. Dia tidak ingin kembali ke rumahnya yang mana akan membuat orang tuanya curiga. Masuk ke dalam rumah itu dengan perasaan sedih. Di dalam rumah itu tidak ada apapun selain koper yang dibawanya. Aldo menatap rumah impiannya, rumah yang akan dibinanya dengan istrinya. Tapi impian itu pupus karena mertuanya. Dia masih menangis dan pintu terbuka. Dia menoleh ke arah pintu. Jangan pernah menemui Aldo, ujar papanya tegas. Apa hak papa? Dia suamiku, sahut Tia berani. Apa hak papa kamu bilang? Pak Teguh marah. Papa berhak untuk kamu, karena kamu darah daging papa, seru papanya marah. Ibu Wina langsung menarik suaminya agar keluar dari kamar anaknya. Jangan buat Tia semakin benci dengan papa. Ibu Wina menuding suaminya. Wanita parubaya itu masuk ke dalam kamar anaknya, menenangkan anaknya. Tia menangis di dalam pelukan mamanya. Aku sayang Aldo, Ma, teriaknya. Iya sayang, Mama tahu, sahut mamanya sembari mengelus rambut anaknya. Aku tidak mau menikah dengan yang lain. Tidak sayang, Mama akan menentang papa. Jika sampai papa melakukan itu, Mama akan meninggalkan papa, sahut mamanya. Bagaimana cara aku bertemu dengan Aldo? Tanyanya masih menangis. Kamu masih bisa menemuinya di rumah orang tuanya. Tia menggelengkan kepalanya. Aldo tidak ingin orang tuanya tahu tentang ini. Dia memintaku untuk tidak mengatakan hal ini kepada keluarganya. Dia tidak mau keluarganya dan keluargaku bertengkar kembali, jelas Tia.
Aldo sangat bijak. Dia sampai memikirkan ini semua. Tapi, jika sekarang dia kembali ke rumah orang tuanya, pasti Ibu Hesti dan Pak Bayu tahu, ujar Ibu Wina khawatir. Enggak, Mah. Aldo tidak balik ke rumahnya, tapi ke rumah kami, rumah hadiah itu. Di rumah itu tidak ada apapun. Dia tidur di mana? Aku kasihan dengannya, ujar Tia lagi sembari menangis. Bersambung.